dalam ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan. Dalam ibadah pada malam ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Studi kami realitas kematian dari Mazmur 62 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Akan Tuhan.
secara berturut-turut ini yang dari pertama kemudian yang kedua Siapa yang menang? Kami mana foto dulu, Oma foto dulu. Foto ini, tidak pakai peleng deh. Nang pakai dia kita diri mah anu ini kamu tabur tiga jari banyak tidak ada musik kekuatan
Ayo anak cucu, persembahan pujian anak cucu. Perhatian kepada anak cucu, dimohon untuk tampil ke depan. Dimohon dengan segera. Sini kok sini. Ini lagunya. Cukup. Link mana? Baru lihatnya. Baru bersedia.
Sungguh. Maju-maju sih, banyak. Maju-maju, maju-maju. Tidak apa-apa, maju-maju. Ya.
Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan dan penghiburan bagi kita. Dan baiklah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang begitu mengasihi kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini membawa puji dan syukur kami untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan ini, terlebih yang dialami dan dirasakan oleh segenap keluarga di tempat ini di dalam menghadapi duka. Biarlah mereka terus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menguatkan dan menghiburkan di dalam menghadapi duka ini. Seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, kami hadir bersama untuk menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga yang berduka. Terlebih melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan dan renungkan bersama sebagai firman penguatan dan penghiburan di dalam menghadapi duka ini. Tuhan Allah Bapa, kami memohon kekuatan, memohon hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, terlebih menjadi pegangan kami di dalam menghadapi kehidupan ini, terlebih ketika diperhadapkan duka cita, bahwa hidup dan kehidupan kami ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dimampukan untuk melanjutkan kehidupan. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikannya di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, Ia boleh menyampaikannya di tengah-tengah ibadah penghiburan pada saat ini. Bapa di surga, jauhkan daripada setiap kami gangguan dan godaan, sehingga kami sungguh memasang telinga kami dengan baik, sehingga kami mendengar dengan baik pula, sehingga kami juga mampu memahami dan mengertinya. Bapa di surga, inilah doa kami yang datang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bahan Alkitab pada saat ini saya pilih dari Injil Lukas yang ke-35. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35 demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Roh Kudus yang menolong kita sekalian untuk mampu memahaminya. Bapak Ibu sidang Ibu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan ya. Bosan itu makampak. Apalagi ketika yang kita tunggu waktu kaya itu tak sampai tidak jelas. Sedangkan yang jelas saja yang kita tunggu kadang membosankan. Apalagi kalau sesuatu yang tidak jelas yang kita tunggu, kapan ia tiba, kapan ia datang, kapan ia sampai. Terlebih semakin membosankanlah masa menunggu itu. Akan tetapi ketika kita menunggu atau menanti dan sambil melakukan sesuatu yang bermanfaat yang baik bagi kita, maka tentulah bahwa masa menanti dan menunggu tidaklah terlalu membosankan. Di dalam pembacaan kita diceritakan tentang Simeon. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan ia setia sang juru selamat bagi Israel. Akan tetapi ia tidak tahu kapan akan tiba masa itu, kapan akan datang kesempatan itu, kapan akan tibanya keselamatan kepadanya. Sehingga tentulah bahwa menunggu yang dilakukan oleh Simeon adalah sesuatu yang membosankan. Akan tetapi Simeon di dalam masa ia menanti datangnya sang Mesias yaitu juru selamat, apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah hidup setia, taat di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh ini adalah orang yang setia di dalam beribadah, juga setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kesalehannya itu bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi kesalehannya juga nyata di dalam kehidupannya dengan sesamanya. Berbeda dengan orang yang namanya saleh ya. Orang yang namanya saleh, apapun yang ia lakukan dia akan tetap menjadi saleh. Karena nang disang ia saleh melo kana pogaukan, kadake yang napogaukan nang la di sana saleh. Akan tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah orang yang hidup taat dan setia kepada Tuhan, bukan hanya di tempat-tempat ibadah tetapi juga di dalam kehidupan kesehariannya, baik itu di dalam rumah tangganya, baik itu dengan sesamanya. Manusia itu adalah orang yang disebut saleh di hadapan Tuhan. Tetapi minta maaf kedengki DP itu di sana saleh ya, tidak ada maksud untuk menyinggung kita. Tapi harapan bahwa semoga yang bernama saleh betul-betul menghidupi namanya itu di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, Simeon di dalam masa menanti dia taat dan setia kepada Tuhan, sehingga ketika waktu itu ia pergi ke bait suci atau tempat ibadah. Seperti yang biasa ia lakukan sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, maka ia tidak pernah meninggalkan waktu untuk hadir di dalam persekutuan ibadah. Dia pergi ke tempat ibadah dan di situ ia bersumpah dengan Yesus yang datang dibawa oleh ibunya. Ketika ia bersumpah dengan Yesus, karena Simeon itu dikenal sebagai orang yang juga penuh dengan Roh Kudus, sehingga ketika Yusuf dan Maria membawa anaknya ke bait suci dan berjumpa dengan Simeon, Simeon mengenali bahwa inilah Yesus, inilah Sang Mesias Juru Selamat. Dan ia mengambil anak itu, ia menyambutnya dan menggendongnya, dan ia berkata bahwa sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai. Mengapa Simeon berkata bahwa
berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat bukan hanya dinikmati dan dirasakan ketika kita hidup, akan tetapi Sang Juru Selamat datang untuk memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, perjumpaan Simeon ini membawa ia untuk meyakini bahwa melalui perjumpaannya dengan Yesus maka ia mengalami, merasakan dan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan. Sehingga ia tidak lagi takut untuk mati. Tema nama tabu kumua, mau nama tabu belan anak kuah iya tu katuan. Lan mo yang dengan kapuan matu belan salama mo. Napa salama mo puan Yesus tu nasi tamuan. Sehingga meskipun kematian datang menjumpainya, ia tidak lagi takut dan tidak lagi khawatir. Sehingga ia berkata bahwa biarkanlah hamba-Mu ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita telah hidupi di dalam kehidupan ini keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sehingga inilah yang terus menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika kematian itu datang menghampiri kita, kita tidak takut dan kita tidak khawatir. Begitupun juga ketika kematian itu datang menghampiri orang tua saudara kita, kita juga tidak ditekan oleh kesedihan, oleh kesusahan. Mengapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa orang tua kita pergi dalam damai sejahtera. Ia ada dalam dekapan kasih Sang Pencipta. Ia ada di dalam kasih Kristus. Sehingga kepergiannya adalah pergi dalam damai sejahtera. Seperti juga lah yang kita yakini dan kita imani bersama. Ada yang biasa memanggilnya Nek Puang, ada juga yang kami biasa menyapanya dengan Oma. Sebutan atau panggilan yang sangat dekat. Orang tua kita ini telah menyelesaikan pekerjaannya, kesibukannya di dunia ini. Orang tua kita ini telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang baik, yang mengasihi anak-anak dan cucu, bahkan mengasihi sesamanya. Ia telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, perjalanan kehidupannya atau pesiarahannya di dunia ini. Ia telah bebas dari derita sakit penyakit, sehingga kepergiannya ini adalah pergi dalam damai sejahtera. Sehingga setiap anak-anak dan cucu, juga saudara, bahkan segenap keluarga besar yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih, juga meyakini bahwa orang tua kita ini pergi dalam damai sejahtera. Masanang moya lan wasana buang matua. Terlebih nanti setelah ibadah akan dimasukkan ke dalam peti jenazah, yang mana tempat yang telah dipersiapkan oleh anak-anak dan cucu bahkan segenap keluarga, di mana tempat yang ia tempati untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang bebas dari penderitaan oleh sakit penyakit, hidup bebas dari segala masalah persoalan di dunia ini, di mana ia akan menikmati istirahatnya yang panjang untuk menantikan Yesus datang kembali untuk membangunkan ia dari antara orang mati. Sehingga segenap anak cucu yang ditinggalkan, biarlah terus melanjutkan kehidupannya di dalam kekuatan dan penghiburan bahwa orang tua yang kita kasihi dan telah mengasihi kita sungguh telah menyelesaikan perjalanan kehidupannya dengan baik di dunia ini, dan ia pergi dengan selamat. Sehingga anak-anak dan cucu juga segenap saudara boleh
melanjutkan kehidupannya juga dalam damai sejahtera Allah, boleh melanjutkan dan menjalani kehidupannya dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena orang-orang yang menikmati damai sejahtera itu adalah orang-orang yang hidup takut kepada Allah Tuhan. Dia hidup akan tetapi setiap kita orang yang beriman dan yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima dan menghidupi keselamatan daripada Tuhan Yesus, maka baiklah kita terus hidup menikmati damai sejahtera, taat dan setia melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga baik kita hidup, baik ketika kita meninggalkan dunia ini, damai sejahtera itu terus menjadi bagian kehidupan kita, karena tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya daripada kita, karena Tuhan telah menyediakannya. Roh Kudus yang terus menolong itu saudara-saudara keluarga dalam menjalani menikmati kehidupan yang kita damai sejahtera, terlebih dengan keluarga dalam Sehingga Tuhan ya, kita dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap kita dan bagi keluarga yang sedang bekerja. Tuhan kita akan menjalankan komunikasi dan waktunya ada dalam buat shooting om.
secara berturut-turut gedung penghiburan pertama dari jemaat Sulung, yang kedua dari keluarga Tampo, yang ketiga solo PKB Jemaat Sulung, dan yang keempat solo dari Hanya
Suara apa nak? Hah?
syafaat. Di dalam tata ibadah kita ada prosesi memasukkan jenazah ke dalam peti, namun itu akan dilaksanakan nanti setelah ibadah. Baik, kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang limpah kebaikan, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh ada di sini menjalani dan bahkan boleh menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Juga kami hadir di tempat ini untuk hadir
hadir menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga di dalam menghadapi duka ini. Juga kami hadir karena kami juga ikut merasakan duka yang dialami oleh segenap keluarga di tempat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, firman kebenaran yang telah kami baca, kami dengarkan dan renungkan bersama. Di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kami memahami dan mengerti terlebih mengimaninya di dalam kehidupan ini bahwa hidup dan kehidupan kami ini ada di dalam kuasa Tuhan. Hidup yang kami jalani ini adalah hidup karunia daripada Tuhan. Juga keselamatan yang telah kami jalani nikmati adalah asalnya daripada Tuhan. Keselamatan itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami, kekal selamanya. Sehingga ketika kematian itu datang menghampiri kami, baik ketika orang-orang yang kami kasihi bahkan kami sendiri akan mengalami kematian, namun semuanya itu tidak membawa duka bagi kami, tidak membawa kami untuk terus hidup di dalam tangisan dan kesedihan. Namun di dalam duka itu kami terus memiliki iman dan pengharapan bahwa hidup dan kehidupan kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga baik ketika kami masih menjalani kehidupan di dunia ini, bahkan ketika kami telah meninggalkan dunia ini, kami adalah milik Tuhan. Sehingga dialah itu terus menjadi pegangan kami di dalam menjalani kehidupan karunia-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, juga kami datang di hadapan-Mu membawa duka, membawa tangisan, kesedihan segenap keluarga, anak-anak dan cucu ketika mereka telah dipisahkan dari orang tua yang telah mengasihi mereka, juga yang mereka sangat kasihi. Namun biarlah di dalam menghadapi duka ini, mereka terus memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa ada dan hadir, menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga, sehingga mereka terus menjalani kehidupannya di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, terlebih di dalam penguatan dan penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Ia Tuhan. Terlebih juga nantinya setelah ibadah selesai, yang terkasih orang tua kami akan ditempatkan di mana tempat yang telah disediakan oleh anak-anak dan cucu dan segenap keluarga, di mana ia akan menikmati istirahatnya yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah segenap yang ditinggalkan terus memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupannya dengan baik, boleh melanjutkan kehidupannya dengan senantiasa beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau begitu setia menghiburkan dan menguatkan segenap keluarga di tempat ini. Dari awal orang tua ini Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga, segenap keluarga semangat bersama dengan masyarakat, bahkan setiap yang mengenalnya senantiasa hadir di tempat ini, membawa penguatan dan penghiburan bagi keluarga. Dan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi segala keluarga di tempat ini, sehingga di dalam menghadapi duka cita ini mereka tidak sendirian, namun begitu banyak orang-orang yang juga ikut merasakannya. Kiranya itu menjadi penguatan penghiburan keluarga di dalam menghadapi duka ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi segenap keluarga,
baik itu besok dan juga selanjutnya, ketika mereka berencana untuk kembali ke tempat mereka masing-masing untuk melanjutkan tugas tanggung jawab, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan mereka, baik itu di dalam kehidupan keseharian mereka. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menuntun, Engkau menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka boleh menempuh perjalanan dengan baik dan selamat, juga tiba di tempat mereka masing-masing dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan dan melanjutkan kehidupan dengan baik. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, segenap keluarga dari berbagai tempat yang boleh hadir menyatakan penghiburan dan penguatan di tempat ini, bahkan segenap jemaat Tuhan dan juga masyarakat yang juga hadir di tempat ini. Biarlah kehadiran kami sungguh menjadi penguatan dan penghiburan bagi segenap yang berduka. Juga kami hadir menyatakan penguatan dan penghiburan melalui puji-pujian kami, baik itu pujian bersama di dalam ibadah, baik itu puji-pujian melalui solo, melalui pujian keluarga dan juga dari jemaat. Kiranya semuanya itu menjadi pujian, penghiburan dan juga pujian yang membawa kemuliaan di hadapan Tuhan. Juga penguatan dan penghiburan yang telah kami nyatakan bersama melalui pundi yang telah dijalankan. Kami telah mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, sehingga biarlah apa yang telah kami persembahkan ini adalah persembahan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan, juga dipakai dengan baik di dalam pelayanan. Begitu juga setiap kami yang dengan tulus dan sungguh hati mempersembahkannya, setiap yang masih ada pada kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk mengelola dan mempergunakannya dengan baik. Tuhan Allah Bapa, setelah ibadah ini selesai, kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh maupun yang dekat, yang naik kendaraan pun juga yang berjalan kaki. Kami semua dituntun dan disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh menempuh perjalanan dan sampai dengan penuh damai sejahtera di tempat kami masing-masing. Dan di sana kami terus menikmati damai sejahtera daripada Tuhan juga. Segenap keluarga yang tinggal di tempat ini juga senantiasa menikmati damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap yang telah ambil bagian sepanjang ibadah penghiburan di tempat ini, baik itu keluarga, baik itu anggota jemaat, baik itu di dalam tondok juga dari pemerintahan. Semua kami telah bersama-sama mengangkat tugas tanggung jawab di tempat ini. Biarlah itu terus kami lanjutkan untuk menyatakan kebersama-samaan sebagai sesama manusia. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah kami Tuhan yang datang di hadapan-Mu, membawa doa kami, membawa pengharapan kami. Namun semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama mengangkat pujian, kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat.
sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan sebagai lagu penutup kita saat ini. Demikian ibadah kita bersama. Terima kasih. Melalui segenap majelis, pengurus OIG dan anggota gereja Teraja Jemaat Sundung mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua terkasih almarhumah Ibu Ope Angkelembang. Tuhan menguatkan dan menghidupkan segenap rumpun keluarga. Salam amabumi ako kita soranasa.